Shalom saudara-saudara, saya harap saudara semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Hari ini saya mau bagi sedikit tentang Roh Kudus. Melihat keadaan Batam hari-hari ini, di mana kasus COVID mulai menaik, mungkin hari-hari ini adalah keadaan di mana saudara-saudara lagi berdoa ke Tuhan, minta Tuhan untuk datang, minta Tuhan untuk hadir, melakukan sesuatu di keadaan saudara. Satu hal yang saudara perlu ingat adalah Tuhan Yesus naik ke surga supaya Roh Kudus bisa turun, seperti yang dibilang di Yohanes. Dan saya percaya Roh Kudus yang membangkitkan Tuhan Yesus dari kematian adalah roh yang sama yang ada di dalam hidup saudara juga, yang ada di dalam saudara saat ini. Satu ayat yang menurut saya penting bagi kita semua untuk jadi pegangan kita hari-hari ini adalah di Roma 8 ayat 6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Di sini saya mau highlight kata hidup dan damai sejahtera. Bukankah hal itu yang lagi jadi keinginan kita hari-hari ini? Di tengah pandemi ini, bukankah hidup dan damai sejahtera yang sedang jadi kerinduan hati kita hari-hari ini? Dan sesuai di Alkitab, di ayat ini dibilang bahwa di saat hidup kita dikuasai oleh keinginan daging, ujung-ujungnya adalah maut. Tapi di saat hidup kita dikuasai oleh keinginan roh, oleh Roh Kudus, disitulah ujung-ujungnya hidup dan damai sejahtera. Saya percaya ayat ini pegangan buat kita banget di keadaan saat ini, untuk kita hidup senantiasa dalam tuntunan Roh Kudus. Yang jadi pertanyaannya adalah, hari-hari ini bagaimanakah hidup kita? Apakah kita sedang dikuasai oleh keinginan daging atau keinginan roh? Bicara soal roh itu berasal dari kata ruah atau angin. Dan bicara soal angin, saya mau sedikit bagiin cerita di Kisah Para Rasul 27. Di Kisah Para Rasul 27 ini ayatnya cukup panjang, jadi saya hanya akan cerita sedikit apa yang terjadi di Kisah Para Rasul 27. Jadi ceritanya saat itu Paulus adalah seorang tahanan yang akan pergi belayar ke Roma. Di perjalanan anginnya itu lagi tidak bagus. Dan di situ Paulus sempat bicara ke awak kapal bahwa akan ada masalah di dalam perjalanan ini. Tapi awak kapal nggak ada yang dengerin kata Paulus, terus mereka lanjut berlayar, dan seketika datang angin sepoi-sepoi, dan awak kapal pun berharap, wah, karena ini angin sepoi-sepoi, ini anginnya membaik, anginnya tenang, sebentar lagi mereka akan nyampe ke tujuan. Itu yang mereka pikir. Tapi di ayatnya, di perikop berikutnya dibilang, tidak lama kemudian datanglah badai. Dan akhirnya kapal mereka hanyut. Di saat kapal itu hanyut, mereka mulai sibuk untuk buang-buang barang mereka. Nah, di tengah keadaan itu, Paulus bicara ke mereka lagi. Ini dengan kata-kata saya sendiri, tapi kurang lebih yang mungkin Paulus katakan saat itu seperti ini. Kalau misalnya tadi kalian dengerin saya, kita nggak akan ada di keadaan ini. Tapi, walaupun sekarang kita ada di keadaan ini, tenang, jangan takut, tabah, kita semua akan selamat, kecuali kapal ini. Dan Paulus juga bilang kalau malam sebelumnya malaikat Tuhan udah datang ke Paulus, bilang untuk jangan takut. Dan Paulus pun bilang ke mereka juga bahwa Paulus percaya apa yang akan terjadi nantinya akan sesuai dengan apa yang Tuhan udah nyatakan ke dia lewat malaikat Tuhan malam sebelumnya. Wah, ini sih benar-benar iman yang luar biasa banget yang Paulus punya. Lanjut cerita, ada dari mereka yang malah sibuk berusaha menyelamatkan diri dengan naik sekoci. Kalau saudara-saudara pernah nonton film Titanic, ada itu kapal-kapal kecil namanya sekoci. Jadi di saat kapal besarnya ada masalah, mereka akan berusaha menyelamatkan diri dengan naik ke sekoci, kapal-kapal kecil itu. Nah, tapi Paulus berkata lagi ke mereka bahwa
Yang selamat itu hanya yang ada di dalam kapal. Kalau mereka naik sekoci, mereka nggak akan selamat. Singkat cerita, akhirnya kapal mereka terdampar, seperti yang dibilang Paulus di awal, bahwa semuanya selamat kecuali kapalnya. Kapal mereka tidak selamat. Jadi apa yang dinyatakan Tuhan kepada Paulus, itulah yang terjadi. Yang mau saya ajak saudara renungin dari cerita hari ini adalah mungkin ada saatnya dimana Tuhan udah ngomong ke kita, mungkin lewat suara Tuhan directly ke kita, atau lewat hikmat kebijaksanaan yang Tuhan taruh di dalam diri kita, yang Tuhan kasih ke kita, kasih tahu kita apa yang akan terjadi di depan, akan gimana kalau kita lanjut berjalan seperti ini. Tapi mungkin respon kita sama seperti awak-awak kapal yang gak dengerin Paulus di awal. Kita berusaha memilih, kita gak mau denger, kita dengar suara yang lain aja. Yang perlu kita ingat adalah suara dunia ini gak selalu datang dengan label jahat atau dengan label tidak baik. Keinginan dunia bisa datang seperti angin sepoi-sepoi yang dicerita ini. Angin sepoi-sepoi yang bikin awak kapal berpikir bahwa sebentar lagi kita akan sampai, tapi ternyata gak lama kemudian badai datang. Gitu juga dengan keadaan kita di dunia ini. Bisa jadi suara dunia itu gak terang-terangan pakai label jahat ke kita, tapi tiba-tiba bisa aja keadaan langsung jadi di luar kendali kita karena kita ngikutin suara dunia. Atau mungkin saat ini saudara lagi menghadapi badai bukan karena saudara tidak mendengarkan suara Tuhan, tapi karena saudara ada aja di keadaan itu. Seperti Paulus yang ngikutin apa kata Tuhan, yang melakukan pelayanan dia, tapi dia ada menghadapi angin badai itu juga. Tapi bagaimana kita merespon angin badai itu yang penting untuk kita pegang hari-hari ini. Bagaimana kita belajar dari Paulus untuk tetap tenang, untuk tetap mendengar suara Tuhan, untuk mendengar apa kata Roh Kudus di saat-saat seperti ini. Gak takut, tetap tabah, tetap kuat, dan tetap percaya bahwa yang terjadi semuanya akan sesuai dengan apa yang Tuhan bilang. Bukannya kita malah sibuk untuk tetap berusaha menyelamatkan diri dengan cara-cara kita sendiri, merasa bahwa kita tahu, atau kita malah sibuk dengan memikirkan hal-hal yang ada di sekitar kita. Gimana dengan ininya aku, dengan itunya aku. Yuk hari ini kita pakai kesempatan ini untuk lihat hidup kita lagi. Saat ini kita lagi dikuasai oleh dunia atau roh Allah. Kalau mungkin saudara bingung, saya nggak tahu saya lagi yang mana sekarang. Gampang banget saudara bisa lihat buah yang saudara lagi hasilkan hari-hari ini. Apakah hari-hari ini saudara lagi berjalan semakin dekat ke tujuan hidup yang Tuhan udah taruh di dalam hidup saudara, atau saudara malah menjauh dari jalan yang Tuhan udah tetapkan buat saudara? Dan kalau saudara-saudara hari-harinya lagi menjauh dari jalannya Tuhan, lagi terbawa oleh anginnya dunia, atau sibuk berusaha menyelamatkan diri dengan cara sendiri, yuk hari ini kita sama-sama belajar dari Paulus untuk tetap tenang, untuk tetap berpengharapan sama Tuhan, untuk percaya, untuk tetap dengerin apa kata Roh Kudus dalam hidup kita. Dan kalau hari-hari ini saudara sedang seperti Paulus yang bisa be still and believe him, tetaplah lakuin itu, semangat terus. Saya percaya apa yang terjadi di Kisah Para Rasul 27 akan terjadi di kehidupan kita saat ini, bahwa apa yang udah Tuhan nyatakan itu yang akan terjadi. Kalau kita semua akan Tuhan selamatkan, kita tidak perlu khawatir, dan juga Tuhan sendiri sudah mengirimkan Roh Kudus untuk kita, Roh Kudus yang akan kasih kita kekuatan, kasih kita pengharapan, kasih kita semangat, kasih kita damai sejahtera.
itu yang Tuhan janjiin untuk kita. Semoga renungan hari ini bisa memberkati saudara dan menguatkan saudara. Tuhan Yesus memberkati.